Jadi makanya kita jangan sampai salah paham itu. Makanya kan kadang-kadang di antara teman-teman kita ketika ada foto haram, musyrik. Makanya nggak gelem ngekei apa niku? Fotone presiden ngono-ngono nggak gelem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali Ali, lam tadkhulil malaikatu ora mlebu sapa para malaikat baitan ing omah fihi kang iku tetep ing dalem bait omah tasawiru utawi pira-pira gambar au tamasilu utawa pira-pira lukisan au akin utawa wong wani wong tua loro liwalidayhi marang wong tua lorone akin au baitan utawa ing omah la yadkhulu kang ora mlebu ing omah sapa ad-dhaifu tamu. Jadi wasiat Rasulullah kepada kita semua, kata Rasulullah, lam tadkhulil malaikatu baitan. Jadi para malaikat-malaikatnya Allah itu tidak akan masuk rumah seseorang. Di malaikat itu nggak akan mendatangin rumah kita kalau seandainya di rumah kita itu ada beberapa hal ini. Di antaranya tasawwiru. Ketika di rumah kita ada gambar autamasilu atau lukisan, maka malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Yang dimaksud gambar, yang dimaksud lukisan itu seperti apa? Jadi yang dimaksud gambar yang akhirnya menjadikan atau lukisan yang akhirnya menjadikan malaikat tidak masuk ke rumah kita itu lukisan yang seperti apa? Makanya ulama kita berpendapat yang dimaksud di sini masalah lukisan, masalah gambar itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, gambar itu boleh ditaruh di dalam rumah kita. Jadi boleh atau halal ditaruh di dalam rumah kita, yaitu gambar atau lukisan yang tidak bernyawa. Yang dimaksud gambar di sini sebetulnya apa? Sebetulnya yang dimaksud gambar di sini adalah patung. Lukisan berarti kan gini toh. Kalau patung itu kan ada bentuknya kan. Nah, yang dimaksud gambar di sini adalah patung. Jadi yang pertama boleh, tapi dengan syarat gambar atau lukisan atau patung itu tidak bernyawa. Dan yang kedua, mutlak keharamannya, alias nggak boleh, yaitu barang yang bernyawa dan berbentuk, alias berarti patung. Oke. Jadi patung kalau bernyawa, maksudnya bernyawa itu mengkiaskan contoh umpamane kucing atau bentuk manusia atau pokoknya hewan-hewan yang bernyawa lah, maka mutlak hukumnya haram. Walaupun dia berbentuk patung atau apa, tapi kalau tidak bernyawa nggak apa-apa. Contoh umpamanya di dalam rumah ada lukisan kayak gunung-gunungan, nggak apa-apa. Jadi yang di sini yang diharamkan itu patung tapi yang mengkiaskan hal-hal yang bernyawa, itu yang tidak diperbolehkan. Dan pembagian yang ketiga mengenai gambar atau lukisan ini, yaitu gambar yang bernyawa tapi tidak berbentuk. Gambar bernyawa tapi tidak berbentuk, berarti alias lukisan. Lukisan itu kan maksudnya ketika seseorang melukis umpamanya kambing atau bentuk manusia, itu ada 2 pendapat.
Yaitu yang pertama, ketika seseorang itu melukis kambing, sapi, manusia, mayoritas ulama berpendapat itu hukumnya haram. Lukisan loh, nggih. Lukisan yang bernyawa itu hukumnya haram. Akan tetapi sebagian ulama, sebagian itu berarti sedikit. Rata-rata ulama mengatakan lukisan yang bernyawa itu hukumnya haram. Akan tetapi ada sebagian kecil ulama itu mengatakan hukumnya makruh. Lukisan. Sampai bingung ngopo iki Mang masalah ini. Bingung sih an nggih. Nggih, tak ulangin maneh. Jadi yang pertama ini kita anukan, kita clearkan dulu. Jadi yang dimaksud gambar di sini adalah patung. Nggih, patung nggih. Patung itu kalau menggambarkan barang yang bernyawa itu hukumnya haram, mutlak, semua ulama sepakat. Oke, maksudnya kalau ditaruh di rumah, makanya malaikat nggak mau datang. Jadi yang pertama kita sepakatin dulu. Jadi patung yang menggambarkan atau berbentuk yang menggambarkan hal yang bernyawa itu hukumnya haram. Umpamanya ada seseorang bikin patung wong modelnya kayak bocah cilik kayak wong nguyuh barang kayak kan enak. Bentuk harimau yang sempurna kayak gitu nggak boleh, haram itu. Walaupun itu patung tapi menggambarkan hal-hal yang tidak bernyawa boleh. Bentuknya kayak pohon, walaupun itu berbentuk. Oke. Apa mana gunung, kayak hiasan-hiasan di rumah itu boleh. Yang tidak diperbolehkan intinya yang bernyawa. Yang ketiga tadi apa? Gambar bernyawa tapi tidak berbentuk, alias lukisan. Lukisan yang mewujudkan umpamanya kucing, umpamanya manusia, umpamanya harimau, maka haram hukumnya. Jadi wong ngelukis itu kalau barang yang hidup itu hukumnya haram. Makanya pada suatu saat kelak di yaumil qiyamah, orang tersebut akan disuruh meniup roh kepada yang dia lukis itu. Kalau nggak iso diajar karo Gusti Allah. Nyaingi aku sampean niku. Nggak ngerti makanya ngasih. Oke, makanya orang-orang yang paham, biasanya kalau dia disuruh ngelukis seseorang itu biasanya nggak disempurnakan. Maksudnya nggak sempurna itu apa nggih? Umpamane separuh kepalanya aja kah, kan gitu. Nggak apa-apa. Yang penting nggak sempurna berupa wujudnya ini tadi loh. Itu yang tidak diperbolehkan. Makanya kan kalau umpamanya kita gambar separuh badan, maka mau nggak mau identik separuh badan itu pasti kalau seandainya orang pun kan pasti nggak akan punya nyawa, kan gitu logikanya. Makanya kalau gambar orang, gambar barang-barang yang itu tidak boleh dilengkapin persis, maksudnya gitu. Makanya kenapa yang namanya wayang itu wujudnya di model kayak gitu ya emang supaya nggak menyerupai modelnya orang, kan gitu. Nah, ya makanya kan mana enek wong modelnya kayak ngono kuwi kan ngono. Kasarane omong ngaten lho nggih. Dan yang kedua tadi masalah lukisan. Makanya ketika kita melukis, itu alangkah baiknya jangan melukis hal-hal yang bernyawa. Makanya mayoritas ulama mengatakan lukisan itu hukumnya haram yang bernyawa. Maksudnya melukis sesuatu yang bernyawa. Tapi sebagian kecil ulama ada yang mengatakan makruh. Jadi ya seandainya umpamanya ada rumahnya orang yang ada lukisannya umpamanya bagus gitu, ya jangan sampai wah haram gitu. Kayak lak tuku regane luwarang 50 juta sampai muni haram ora ya. Ya kita kalau menyikapin itu haknya orang lain, ya itu hukumnya makruh. Karena sebagian kecil ulama masih ada yang membolehkan makruh. Tapi usahakan ketika rumah kita usahakan jangan sampai ada lukisan-lukisan seperti itu.
Dan yang keempat pembagiannya yaitu gambar yang bukan dari karangannya sendiri. Contohnya apa? Foto. Oke, foto. Nah, makanya foto itu nggak apa-apa, alias boleh karena bukan karangan dari kita. Itu kan ibaratnya nopo nggih? Ngambil aja kan ibaratnya. Memakai mesin. Jadi yang tidak diperbolehkan tadi kan karangan kita. Wong ngelukis kan karangan kan? Seakan-akan kita membuat hewan itu. Seakan-akan kita yang membuat manusia itu. Nah, jadi kalau foto itu nggak apa-apa. Oke? Jadi makanya kita jangan sampai salah paham itu. Makanya kan kadang-kadang di antara teman-teman kita ketika ada foto haram, musyrik. Makanya nggak gelem ngekei apa niku? Fotone presiden, ngono-ngono nggak gelem. Ya sebetulnya ya salah memahami masalah itu. Akan tetapi sebagian kecil ulama emang ada yang mengharamkan. Contoh di India. Kenapa ulama India itu mengharamkan foto ketika dipajang di rumah? Karena orang-orang India itu identik foto-foto leluhurnya itu kan disembah. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, sebagian kecil ulama India mengharamkan foto. Jadi ketika ada orang mengharamkan foto seperti itu, ya barangkali beliaunya itu anunya ke sana barangkali gitu. Jadi kita juga nggak boleh terlalu menyalahkan kan gitu. Jadi seperti itu. Paham nggih niki wau? Walaupun nggih foto itu hukumnya boleh, akan tetapi nggih. Jadi foto itu walaupun hukumnya boleh, akan tetapi kalau foto itu menimbulkan syahwat, jadi hukumnya haram. Nggih. Contoh umpamane ning omahe awake dhewe dipajang fotone wong wedok ayu, nggih, rada anu umpamane, ya itu enggak oleh. Jadi yang enggak boleh itu bukan fotonya, tapi gambarnya yang menimbulkan syahwat itu yang tidak diperbolehkan. Lah fotonya sebetulnya enggak apa-apa. Oke. Jadi yang bikin haram karena membikin syahwat. Itu enggak boleh. Dan pembagian yang kelima mengenai gambar atau lukisan itu tadi, yaitu gambar yang berbentuk patung contohnya atau boneka itu untuk mainan anak-anak itu diperbolehkan. Kalau untuk mainan anak-anak, nah boneka-bonekaan itu tadi. Akan tetapi lah boneka gede kangge wong tuwek, nggih, wong tuwek kok mainan boneka itu enggak oleh. Nah, itu hukumnya haram. Oke. Jadi umpamane kan usum loh, arek nom-nom saiki kan sering. Dalam artian hadiah sesuatu itu boneka enggak boleh. Boneka atau mainan itu ya untuk anak-anak. Apa maneh saiki niku ada model boneka sing ayu ngoten niku. Nah, ngoten niku ya tambah ra oleh kan ngoten. Jadi sebelum kita lanjutkan masalah surah, masalah gambar, masalah patung niku wau, mana yang diperbolehkan, mana yang enggak, yang membuat malaikat itu tidak mau masuk ke rumah kita, insya Allah paham nggih? Insya Allah paham. Karena lara paham kok gagal paham malah jadi masalah kok. Oke, jadi semoga kuncinya patung itu kalau menggambarkan sesuatu yang bernyawa hukumnya haram. Kalau tidak bernyawa nggak apa-apa. Dan ketika yang hukumnya haram itu tadi diletakkan di rumah kita, maka malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Yang kedua, lukisan. Lukisan yang menggambarkan sesuatu yang bernyawa. Lukisan loh ya, lukisan berarti kan pemikiran seseorang digambar. Nah itu kalau yang bernyawa hukumnya haram. Oke, walaupun sebagian kecil ada yang membolehkan. Makanya kita naruh lukisan di rumah kita yang bernyawa, alangkah baiknya dihindarin. Karena apa? Dikhawatirkan malaikat tidak mau masuk ke rumah kita. Malaikat rahmah nggak mau masuk ke rumah kita. Oke, kalau boneka asalkan itu untuk mainan anak-anak diperbolehkan. Kalau untuk mainan
anak-anak yang sudah dewasa itu tetap hukumnya haram boneka. Makanya ketika kita itu umpamanya kayak Mas Randy ini lah ngekei hadiah cewek ya aja boneka. Kayak hadiah cewek ya aja boneka. Gak boleh. Insya Allah paham ya masalah surah itu tadi, patung atau gambar itu tadi yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Oke. Jadi berikutnya kata Rasulullah, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumahnya seseorang au tamasilu au akin liwalidayhi. Oke. Jadi rumah di mana di dalam rumah itu ada anak yang berani, ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka malaikat tidak akan mau nyambangi omah itu. Jadi lapanan neng omah iku kok enek arek apa ki anak nggih berani sama orang tuanya, suka menyakitin hati orang tuanya, maka malaikat tidak akan masuk ke rumah itu. Dalam artian yang dimaksud di sini adalah malaikat rahmah. Oke. Malaikat rahmah. Tapi lah malaikat Israel tetap ngancem iku. Maksudnya malaikat rahmah itu yang memberi rizki, yang mendoakan kebaikan-kebaikan, itu malaikat rahmah. Nah malaikat Israel pangkat sampai ini kejatai kapan toh iku? Lapan enek wong arek wani karo wong tua ya malaikat Israel ya getem-getem loh kan ngoten. Kapan sampean niku jeng? Oke, selanjutnya rumah yang tidak akan didatangin oleh malaikat diantaranya au baitan la yadkhulu dhaifu, yaitu rumah yang tidak pernah ditamuin seseorang. Makanya tamu itu membawa berkah, membawa rahmat. Bahkan yang kemarin diterangkan ketika ada tamu kita sambut, maka tamu itu membawa rizki. Selain membawa rizki, ketika beliaunya pamit pulang, maka dia akan membawa dosa kita keluar dari rumah kita. Dan dosa itu sama malaikat dibuang di laut. Jadi diampuni dosa-dosanya oleh. Tapi syaratnya yang mau ketika kita ditamuin, kita harus blater. Napa niki? Tumeh, nggih. Aja ditamoni malah peh iki maneh, gimana? Cucu wis iki njaluk kopi iki, mesti rene iki njaluk kopi iki. Oke, jadi niku. Jadi rumah yang tidak akan didatangin oleh para malaikatnya Allah. Oke, malaikat-malaikatnya Allah yaitu yang pertama rumah yang ada patung atau gambarnya. Yang ada lukisan atau patung. Dan yang kedua, di rumah itu ketika ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Oke, yang ketiga. Yang keempat, yaitu rumah yang tidak pernah menerima tamu sama sekali. Itu ya malaikat ya males juga. Apa maneh? Oke. Ya, makanya nggih nyuwun sewu nggih, bukan kita itu melarang enggak, cuman makanya usahakan emang yang bagus itu rumah itu pagernya aja rapet-rapet. Pagernya aja rapet-rapet. Tapi ya bagus dengan tujuan kan kalau sekarang ini kan untuk keamanan bagus. Oke. Cuman lebih bagus lagi ketika ya setidaknya dikasih ruang untuk orang itu enggak malu supaya masuk ke dalam rumah itu. Bismillahirrahmanirrahim ya Ali. Idza tasaddaqta fatasaddaq. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ayo santri, ayo santri, ayo santri. Ayo ngaji dan